Baik, kembali lagi di Metro Plus Pagi. Nah, kita di sini masih rame-rame nih membicarakan tentang airsoft gun. Nah, bersama para jenggo. Para jenggo. Nah, aku mau nanya sama Mas Aldo nih. Mas, kemarin kan nggak lama kita baru dengar ya tentang informasi ada seseorang yang menembak ke arah kaca kendaraan gitu. Itu apa pakai BB gun begini? Pakai unit ini kan sebenarnya kan kalau peluru yang ini kan nggak tembus ya? Nggak. Nah, itu kok bisa? Jadi kebanyakan selama ini dari teman-teman di media juga dan orang-orang di yang berwajib pun mereka menganggap itu airsoft. Padahal airsoft itu sendiri definisinya adalah B-nya itu menggunakan plastik. Jadi pada saat itu menggunakan besi itu langsung dianggap menyalahgunakan. Dan ukurannya pun berbeda. Kejadian yang kemarin itu mereka menggunakannya yang 4,5 mm. Sedangkan di airsoft sendiri pakainya 6 mm. Tapi sekilas memang ya kelihatannya airsoft karena taunya adalah airsoft. Yang mereka pakai adalah airgun sebenarnya. Airgun itu tapi pelurunya berbeda. Nah, ini ntar saya salah lagi nih, pelurunya bener. Peluru ya. BB kita sebutnya. Kita sebutnya nggak peluru juga. Apa tuh? Itu sebutnya BB. BB. Dari ball balet. Oke. Bedanya di mana sih, Mas? Bisa ditunjukin nggak? Beda pelurunya, jadi supaya pemirsa juga jelas. Oh, sorry. Beda BB-nya. Beda BB-nya. Ini ringan. Nah, ini. Pegang aja, Mbak. Ini ringan kok. Ini cuma 0,2. Ini kalau airsoft gun. Airsoft gun ya. Terbuat dari plastik. Ini yang bisa 6 mili. 6 mili kurang. Ada berapa Beberapa. ukurannya? Ada berapa saja ukurannya maksudnya? Untuk beratnya yang berbeda. Oke. Kalau untuk ukurannya 6 mili semua sama. 6 mili. Jadi jelas ya, ini sih ringan sekali loh. Jadi paling juga merah-merah atau buka sedikit kalau kita main. Kalau Berbeda dengan airgun yang tadi. Berbeda Itu dengan dia gotri. Dia gotri, ada yang pakai kaca, ada yang pakai kaca. tembaga. Itu yang airgun. Airsoft ini hanya semua plastik. pakai BB. Jadi airsoft sangat soft lah pokoknya. Soft ya, karena itu dia sebutnya airsoft. Tapi kalau kepemilikan senjata gini untuk airsoft sebenarnya diatur nggak sih? Diperbaiki lagi, Pak. Oh, sorry. Kepemilikan unit sebetulnya diatur tidak sih? Iya. Kalau dari undang-undangnya sendiri ya. Jadi kalau kita lihat dari undang-undang darurat tahun 36 itu mendefinisikan senjata api itu seperti apa definisinya. Nah, kemudian kita lihat dari airsoft sendiri dia masuk ke definisi tersebut. Nah, tapi dengan berkembangnya olahraga ya, olahraga airsoft sendiri baik itu perang-perangan ataupun ke pertandingan atau prestasi, akhirnya kepolisian mengeluarkan Perkap, Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012. Tapi itu khusus membahas mengenai olahraga tembak reaksi. Gitu. Tapi tidak di kami ya. Kami kan mainnya kan banyak kan perang-perangan. Nah, itu peraturannya belum ada saat ini. Jadi yang diatur itu di Perkap itu hanya untuk olahraga tembak reaksi. Gitu. Kalau nggak ada peraturannya, tapi berarti tetap ada ketentuan dari setiap komunitas. Iya, ya? awalnya itu. Nah, sebenarnya itu salah satu kenapa Porgasi ada. Gitu. Jadi kita harus punya kendaraan lah. Gimana menuju supaya airsoft-nya akhirnya dilegalkan. Sehingga kita harus buat satu organisasi. Nah, organisasi yang kita bentuk ini ya Porgasi, Persatuan Olahraga Airsoft seluruh Indonesia. Nah, regulasi-regulasinya apa saja sih yang ada di dalam Porgasi? Di Porgasi sendiri kita menganut yang namanya orange tip, Mas. Jadi yang ini ujung larasnya ini, itu harus menggunakan warna orange untuk membedakan antara senjata api dengan airsoft. Jadi ini wajib. jelas ketika sudah orange berarti Sudah orange adalah itu sudah airsoft. Dan itu juga kita adopsi dari peraturan di luar negeri. Di Eropa dan di Amerika mereka rata-rata menggunakan orange tip sebagai penanda pembeda. Apalagi karena kan ada macam-macam sekarang ya, ada granat, Iya. ada betul kan? Ada granat, ada granat launcher. Apa lagi? Selain unit. Karena ini replika ya, airsoft itu kan replika. Jadi apapun yang ada di saat ini senjata api ataupun bentuk grenade launcher, ya pasti produsen akan membuat sedemikian rupa biar mirip dengan aslinya. Jadi yang bermain pun punya lebih banyak lagi gitu. Nggak hanya strategi dan opsi-opsinya juga tetap bisa dilakukan ya. Benar. Gitu. Jadi ada ini orange tip itu yang wajib. membedakan. Ya, ini membedakan. Aku juga tadi lagi nanya ini kenapa di Ditunjukkan pada diri. Iya. Oh iya. Iya, akhirnya keluar masyarakat. Nah, gitu. Oke. Ini sekarang sudah ada sekarang kalau kita berbicara mengenai tadi komunitas ada 300-400 hanya di Jakarta, totalnya ada ribuan juga di seluruh Indonesia. Tapi yang berkembang di kota-kota besar atau di kota-kota kecil juga berkembang juga? Justru perkembangan di kota-kota kecil jauh lebih pesat ya. Karena dari fasilitas. Jadi mereka tempat aja ya, kalau misalnya kita ke Jakarta, kita mau main di hutan ya, kita mesti ke Bogor atau ke Lido gitu ya. Tapi kalau mereka kan yang di daerah kan mungkin masih lebih dekat dengan tempat-tempat yang lebih berbau hutan lah gitu. Jadi mereka jauh lebih banyak. Makanya kita mencoba untuk
bisa mensosialisasikan airsoft ini cara penggunaan seperti apa, terus peraturan etika membawanya juga harus bisa mencapai ke teman-teman yang di daerah. Itu kita harapannya. Nah, itu apakah ada event-event nasionalnya? Nasional ada. Kita terakhir tahun lalu itu di Porgasi National Rendezvous, itu ulang tahunnya Porgasi yang kedua. Itu kita mengundang semua teman-teman yang paling jauh dari Papua. Wow. Ya, kita ngumpul di Kerawang, bermain 2 hari, dan di situ semua jenis cabang bidang olahraga di Porgasi kita pertandingan. Jadi ada yang pertandingan prestasi, ada yang bertanding perang-perangan. Jadi antara 3 orang kayak kalau main basket tuh kayak 3-on-3 atau 5-on-5. Kemudian di akhirnya adalah kita skirmish bareng semua. Kita main perang-perangan di hari terakhir. Gitu. Jadi dua tim kita bagi skenario, gitu. dalam satu skenario. Kita sebutnya military simulation. Military simulation. Wow. Simulation. Apa sih yang dirasakan ketika bermain airsoft gun ini dengan komunitas dan tidak dengan komunitas? Apa yang kamu dirasakan? Lebih menyenangkan sih, Mbak. Kalau ikut komunitas dibanding kita bermain tidak punya komunitas, lebih kecil lah untuk kita bermain untuk sama teman ya. Kalau kita punya komunitas kan lebih banyak, kita bermain juga lebih all out lah kalau bisa dibilang gitu. Bisa itu juga kali ya, skirmish sama tim lain gitu ya? Iya, benar. Tapi kalau kita sebutnya. Ya, joint Ya, operation. joint operation. joint operation. Ini Semuanya istilahnya barat ya, militer juga. Secara pribadi ketika sudah menjadi seorang airsofter dengan sebelum menjadi seorang airsofter, apa yang paling berubah? Kalau saya sih yang terasa fisik ya. Kalau sengaja olahraga pagi itu kan kayaknya males itu Mbak ya. Tapi kalau dengan ada airsoft karena kitanya seneng, hobi gitu ya. Nah, sisi olahraganya yang kita ambil. Tapi kebenaran dari om-om di Porgasi memberikan fasilitas buat prestasi, pengen juga jadinya prestasinya juga. Nah, tadi kan disebut latihan. Apakah latihannya seperti militer juga ya, push up ya, sprint gitu segala macam? Kalau di kita enggak ya. Jadi benar-benar ketika datang kita mau skirmish perang-perangan, kebanyakannya malah ngobrol seperti ini aja, ngobrol. Yuk main gitu. Tapi ini banyak perempuannya juga, karena kan kesannya kalau ini kan untuk laki-laki. Suami istri malah. Oke, mereka join operation suami istri. Banyak juga ya yang ada juga yang anak-anak dari wanita-wanita atau perempuan tuh ada yang ikut juga main, tapi memang tidak sebanyak laki-laki. Oke. Mas Aldo nih, harapannya nih Mas buat Porgasi dan olahraga airsoft gun ini seperti apa? Ya kalau harapan dari Porgasi ya, kita sih pengennya dari pemerintah dan dari kepolisian pun bisa mendukung olahraga ini, ya mungkin dengan mengeluarkan peraturan, karena pada dasarnya kita pengen diatur. Kita pengen pemerintah ini punya peraturan yang jelas sehingga kita bisa ikutin. Selama ini kan dibiarkan aja, kita bingung nih mau ikutin yang mana sebenarnya. Jadi harapannya kita pemerintah juga bisa melihat bahwa ini adalah olahraga karena positif. para airsofter punya jiwa yang sangat militer, mereka pengen ada aturan yang jelas. Bisa juga kalau emang pengen ikutan olahraga tuh bisa juga tuh kan, ini kan seperti yang tadi tuh dikatakan bahwa olahraga kalau emang agak malas, ini bisa jadi rush juga. Benar. Ya, terima kasih banyak dan pasti juga terus bersama dengan kami. Besok kita akan kembali lagi tetap di Metro Plus pagi. Sampai jumpa.